sebenarnya aku sangat suka di sampingmu. Tapi juga aku suka apa yang kau inginkan. Aku sudah izinkan apa yang kau hajatkan. Sudah diizinkan Aisyah lah Rasulullah untuk beribadah. Kemudian faqama ila qirbatin min ma'in fil baiti fatawadda wa lam yukthir min sabbil ma'. Thumma qama yusalli farqara'a min al-Qur'ani wa ja'ala yabki. Thumma rafa'a yadayhi fa ja'ala yabki hatta ra'aitu dumu'ahu qad ballatil ardh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke samping atau ke sudut rumah, beliau berwudu. Setelah berwudu, beliau salat tahajud. Selepas salat, beliau baca Quran. Waktu beliau baca Quran, menetes air matanya. Dan tetesan air mata itu tidak tanggung-tanggung, Pak, sampai jatuh ke lantai. Barangkali kalau kita menangis cuma sebatas membasahi pipi, tapi tangisan Nabi saat ini bisa jatuh ke lantai. Maka Aisyah radhiyallahu anha juga heran dengan kondisi Rasulullah yang seperti ini. Nabi membaca Quran yang menyebabkan beliau menangis. Thumma rafa'a yadayhi faja'ala yabki hatta ra'aitu dumu'ahu qad ballatil ardh. Kemudian setelah beliau baca Quran, beliau menadahkan tangan berdoa kepada Allah yang menyebabkan tangisannya semakin menjadi-jadi sehingga air matanya semakin deras keluar, jatuh ke lantai. Baca Quran menangis, angkat tangan doa menangis. Itu Rasulullah. Yang sama kita hormati para alim ulama, masyayikh, asatidz, muallim, tuan-tuan guru, seluruh bapak dan ibu jamaah rahimakumullah. Begitu pantun selesai, dalam hati saya alhamdulillah jadi juga ceramah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini kita perhatikan banyak perdebatan di kalangan masyarakat umum karena terpublikasi di YouTube. Dari luar biasa pujian dari protokol kepada YouTuber kita. Alhamdulillah, komitmen konsisten ya kan Pak. Perdebatan itu bahkan mencakup semua bidang ilmu pengetahuan. Yang kadang-kadang tidak semua orang dapat mencernanya. Karena ilmu itu tidak diserahkan atau tidak dipublikasikan secara umum, semestinya begitu. Maka ulama-ulama kita dulu pun tidak menerangkan ilmu itu secara umum kepada semua pihak. Ada tahapan demi tahapannya. Tapi sekarang karena adanya teknologi dan sumbernya mudah dicari, akhirnya semua bidang ilmu dipublikasikan. Misalnya memperdebatkan tentang nasab, keturunan. Belakangan ini ada yang memperdebatkan tentang agama itu apa sebenarnya. Apakah bagian dari tradisi atau tradisi bagian dari agama? Ada bahkan yang menyalahkan pesantren, tempat mencari ilmu agama. Berbagai macam itu muncul. Ya ada yang memihak, ada yang tidak memihakkan gitu. Jadi memang satu sisi hal itu tidak bisa dihindarkan. Karena dunia ini terbatas kepada 5 hal. Di antaranya adalah tafakhurun bainakum. Berupaya supaya menjadi lebih dibanding yang lain gitu. Jadi perdebatan demi perdebatan itu saya khawatir orientasinya atau tujuannya bukan untuk mencerdaskan orang, bukan untuk mendalamkan pemahaman kepada orang, tapi justru ingin mencari nama gitu. Tafakhurun bainakum, agar dianggap pihaknya lebih benar dibanding yang lain, agar divalidasi atau dianggap kelompoknya lebih bagus dibanding yang lain. Khawatirnya begitu gitu. Maka pada pagi ini saya sebenarnya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua, khusus kepada diri saya pribadi,
itu perdebatan harusnya sudah selesai di sekolah atau di instansi pendidikan, di lembaga pendidikan, sudah selesai. Apalagi yang ditanyakan hal-hal yang memang sudah dulu dibahas oleh ulama. Tinggal cari saja kitabnya baca. Sedangkan kita orang awam, masyarakat umum, apa yang mesti kita prioritaskan? Yang mesti kita prioritaskan itu sudah sedekat mana kita dengan Allah saja. Sudah merasa enggak kita hidup ini hanya untuk Allah? Sudah merasa enggak kita aktivitas yang kita lakukan itu disukai oleh Allah? Fokusnya ke sana aja, kenapa gitu? Daripada harus sibuk sana sini, bahas sana sini, menyalahkan sana sini, itu enggak habis-habis memang. Dan pasti selalu ada di setiap zaman. Tapi jangan sampai kita habiskan waktu untuk itu lalu lupa kepada orientasi yang sebenarnya atau yang hakiki. Nah, jadi kalau kita mulai pengajian ini dengan bertanya, Bapak Ibu hadirin, mohon maaf nih ya, kajiannya agak sedikit serius, saya tidak bisa berpantun. Saya tidak bisa berpantun seperti Pak Protokol. Lagi pula kalau saya pantun udah habis lah ya. Banyak kali udah, beliau lah nanti. Saya wakilkan pantun saya kepada beliau. Agak serius sedikit kita. Pertanyaannya kita mulai dari, sudah merasa diawasin enggak Pak dalam hidup ini? Tidurnya merasa enggak kalau itu diperhatikan Allah? Begitu bangun, merasa enggak kalau kita bangunnya diperhatikan Allah? Mau kamar mandi, merasa enggak kalau kita ke kamar mandi itu diperhatikan Allah? Ini sekarang ini kita duduk pengajian, merasa enggak Pak kalau kita diperhatikan Allah? Jangan-jangan hanya seremonial doang. Rame, makan roti, minum teh manis, pulang, wih alhamdulillah rame di kampung Banten. Luar biasa pengajian di sana. Itu karena protokolnya banyak pantunnya, misalnya. Jangan-jangan sampai di sebatas itu kita. Padahal sudah pada tua, saya perhatikan nih, ada yang wajahnya tua, kemungkinan umurnya muda. Ada yang kemungkinan wajahnya muda, tapi umurnya sudah tua. Yang jelasnya hidup kita di dunia sudah pada tua. Sebentar lagi kita bakal meninggalkan dunia ini. Bukan persoalan putih rambut bapak, bukan persoalan bungkuk jalannya, tapi kalau ajalnya sudah tiba, berangkat. Kira-kira sudah merasa diawasi tidak? Gitu. Ini merupakan perhatian ulama yang bernama Imam Abu Hamid Al-Ghazali, At-Tusi, Kazakhstan, Iran. Dulu beliau juga suka berdebat. Mulai dari filsafat, mulai dari teologi atau ilmu kalam, bahkan ilmu-ilmu syariat, bagaimana tentang cara sholat yang disampaikan oleh Nabi, mengangkat tangannya seperti apa, mendekap tangannya bagaimana, rukuknya, iktidalnya, semua diperdebatkan. Apalagi di abad ke-7 Hijriah itu banyak betul para ulama dengan referensi yang berbeda. Sehingga pada waktu itu memang butuh diperdebatkan. Tapi kemudian setelah beliau jalani perdebatan demi perdebatan untuk mencari tahu mana yang benar, akhirnya beliau berpikir secara mendalam. Ini arahnya mau dibawa kemana? Karena ternyata setelah dapat jawaban, hasil dari perdebatan itu didebat lagi sama pihak lain. Gitu loh. Nanti kalau kita berdebat soal angkat tangan sampai telinga apa enggak, soal syariat misalnya. Udah dapat jawaban, kan sudah dicantumkan dalam kitab-kitab fikih, angkat tangan sejajar dengan telinga. Ada lagi yang debat itu nanti. Padahal sudah ada kesimpulannya, ada lagi yang debat. Akhirnya beliau berpikir, ini arah kehidupannya mau dibawa kemana? Makanya Imam Al-Ghazali, ini aja Imam Al-Ghazali ini banyak juga yang mendebat ini, yang tidak sepakat dengan Imam Al-Ghazali. Bahkan ada yang menyatakan bahwa mundurnya agama Islam karena mengikuti Imam Ghazali. Ada juga yang bilang gitu, naudzubillah. Jadi akhirnya Imam Al-Ghazali menyendiri, merenungi, ia muraqabah, merasa kehidupan ini adalah bagaimana kita hidup di ridho Allah Subhanahu wa taala. Suka Allah nengok kita. Allah ini kan mengawasi di setiap waktu, di setiap detik kita diawasin, di setiap hembusan napas kita diawasin. Bagaimana agar setiap gerak-gerik kita, setiap aktivitas kita disukai oleh Allah. Itu saja ternyata hidup. Maka cari tahu caranya.
Mulai dari kita bangun tidurnya, kamar mandinya, pakai bajunya, berangkat kerjanya, ibadahnya, kemudian sosialnya, semua aktivitas itu merasa itu diawasi Allah dan dinilai. Kira-kira suka enggak Allah dengan yang kita lakukan? Kalau suka, alhamdulillah, itu yang kita cari. Kalau tak suka, cari tahulah bagaimana agar Allah itu suka. Maka Imam Al-Ghazali membuat kitab atau membuat tulisan yang menyesuaikan dengan khalayak. Kalau kategori orang akademisi, dibuatlah kitabnya. Kategori orang awam, dibuat kitabnya. Salah satu kitab yang cocok untuk kita, orang awam ini, yang membahas tentang kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ya dari bangun tidur, bagaimana bangun tidurnya. Kamar mandi, bagaimana kamar mandinya. Itu kira-kira sudah tahu nggak kita, Pak? Bagaimana harusnya bangun tidur? Atau jangan-jangan asal bangun mikirnya langsung ke masjid supaya ikut pengajian? Udah tahu nggak kita bagaimana kamar mandi, bagaimana aktivitas kita di kamar mandi yang disukai Allah? Itu hal yang sebenarnya seolah-olah ringan. Tapi kan kalau tujuan kita bagaimana agar semua aktivitas disukai Allah, kan harus diperhatikan. Betul nggak, Pak? Itu Imam Ghazali. Jadi, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Boleh kita saksikan perdebatan, tapi jangan terlalu mendalaminya. Karena bisa jadi bukan kapasitas kita. Begitu kita selesai memperhatikan perdebatan di media sosial misalnya, bayangkan lagi. Arah mana hidup ini? Ya. Apa yang paling penting? Kan begitu, Pak. Baik, kita lanjut lagi. Ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ayat 190 surah Ali Imran. Kebetulan waktu subuh tadi kita baca ayat ini waktu imam. Mungkin ada sebagian kita yang sudah hafal. Mana Bu? Udah ngantuk? Bapak gimana Pak? Biasanya gitu tuh, ngantuk pun dibilang belum ya kan? Dari sini, tak masalah itu. Biasa pun saya kalau ceramah baru 15 menit sudah ada yang tidur Pak. Tak masalah ya. Mungkin Bapak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Pernah dengar Pak? Sering lah ya, apalagi pengajian tiap minggu datang. Jangan sampai seperti mama-mama yang suka banyak pengajian. Yang paling banyak pengajian sebenarnya mama-mama. Sudah ada pengajian di Seninnya, ada pengajian di Rabu, ada pengajian akbarnya, ada sholat tasbihnya. Begitu pulang ke rumah mengamuk juga. Entah kenapa, apa ya gerangan terjadi. Tentu ayat ini juga sering didengar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Supaya tidak melebar kemana-mana, kita baca langsung tafsirnya. Ini kita ambil dari tafsir Ar-Razi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga lahir di abad ke-6 Hijriyah. Di masa-masanya Imam Al-Ghazali juga. Ya'lam anna al-maqsuda min hadzal kitabil karimi jazbul qulubi wal arwah an ishtighali bil khalqi ila al-istighraqi fi ma'rifatil haqq. Maksud ayat ini agar kita mampu mengkolaborasikan antara hati dengan roh untuk fokus kepada makhluk Allah ini yang efeknya menenggelamkan kita kepada kebenaran yang hakiki. Maksudnya bagaimana? Kita kan interaksi kita ini dengan makhluk, Pak. Jumpa dengan orang, ini orang kan makhluk. Makhluk itu bahasa Arab yang diartikan dengan diciptakan, kan gitu. Kullu ma siwallah makhluk. Semua selain Allah disebut makhluk. Dan interaksi kita selalu dengan makhluk. Bagaimana agar kita ketika jumpa dengan orang tapi menenggelamkan kita kepada kebenaran yang hakiki, yakni dengan melihat orang kita sampai kepada Allah, dengan melihat makhluk lain menghantarkan kita kepada Allah. Kira-kira mau tidak ilmu semacam ini, Pak? Melihat Bapak yang saya bayangkan adalah keberadaan Allah. Melihat alam yang saya lihat adalah Allah gitu ya. Tapi jangan salah pemahaman, yang kita lihat ini bukan zat atau fisiknya, karena Allah pun tidak ada fisik.
Allah punya zat tapi tak berfisik seperti manusia. Kemudian falamma qala al-kalamu fi taqrir al-ahkam wal jawab an syubuhatil mubtilin ada ila anaril qulub. Jadi ini berkaitan dengan perdebatan yang saya bicarakan di awal, bahwa ayat sebelum ayat yang kita baca ini cenderung membahas tentang perdebatan. Dan itu perdebatan itu bisa menyebabkan hati gelap karena menimbulkan emosi, tidak mampu mengontrol emosi, gitu ya. Ilmu bisa didapat, tapi bisa jadi hati gelap. Ilmu itu kan sebatas intelektual. Tapi dengan ilmu pengetahuan yang dia yakini lebih benar dibanding orang lain, bisa menyebabkan hatinya gelap. Oleh sebab itu Allah menyambungkan ayat perdebatan di awal dengan ayat ini dengan tujuan agar hatinya kembali bersinar, supaya hati itu kembali bersinar. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, qultu li Aisyah, aku menyampaikan kepada Aisyah, aku bilang sama Aisyah. Suatu ketika nih Ibnu Umar jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sudah tidur, Pak? Oh, lagi pula kalau bapak sama ibu tidur nggak apa-apa, ada YouTube kok. Nanti buka di rumah kalau perlu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah siapa, Pak? Istri Nabi, ya. Apa kata beliau? Akhbirni bi a'jabi ma ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah dulu ceritakan kepadaku apa yang paling engkau kagumi dari Nabi. Ini pertanyaan yang mantap ini kan. Apa yang kau kagumi dari Nabi? Apa yang engkau kagumi dari Nabi? Fabakat wa atalat thumma qalat. Maka Aisyah mendengarkan pertanyaan seperti itu, beliau menangis. Beliau menangis dan agak lama tangisannya. Mungkin karena begitu takjubnya atau begitu kagumnya Aisyah kepada Nabi, sampai-sampai tergugah hatinya hingga mentransfer gugahan itu kepada mata sehingga mencurahkan air mata. Saking kagumnya. Kalau misalnya pertanyaan yang sama ditanya sama istri bapak, kira-kira menangis nggak, Pak? Bu, coba ceritakan apa yang paling kau kagumi dari suami. Enggak ada. Enggak ada baiknya sama sekali itu. 20 tahun kami menikah, belum pernah dia bahagiakan aku. Hati-hati, Bu. Makanya banyak masuk neraka dari perempuan gara-gara inilah. Akibat satu kesalahan suami, hilang semua kebaikannya. Masuk neraka itu perempuan banyak. Naudzubillah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha menangis dan lumayan lama menangis mendengarkan pertanyaan itu. Lalu beliau menjawab, kullu amrihi ajab. Semua dari Nabi itu menakjubkan. Semua dari Nabi itu kukagumi. Gak ada setitik pun yang tak kukagumi. Kalau kita barangkali, kalaupun ada yang dikagumi oleh istri kita, saya kagum dengan jerih payahnya, saya kagum dengan usahanya, saya kagum dengan produktivitasnya. Tapi saya nggak suka kali kalau dia macam-macam lah ya. Masih ada lah, nggak suka, masih ada tidak sukanya gitu ya. Nah, sedangkan Aisyah radhiyallahu anha tak ada satupun yang tak disukai dari Nabi. Itu istrinya itu. Yang paling tahu tentang aib kita ya istri kita. Harusnya kan ada satu aib aja gitu. Ternyata nggak ada. Kemudian beliau lanjutkan, atani fi lailati fadakhala fi lihafi hatta alsaqa jildahu bijildi. Suatu malam beliau datang ke kamarku. Kemudian beliau mendekatiku sampai-sampai kulit kami bersentuhan. Maknanya beliau memeluk Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma qala li, ya Aisyah, hal laki an ta'zani li al-lailata fi ibadati rabbi. Malam hari itu Nabi membisikkan kepada Aisyah, Aisyah, engkau izinkan enggak aku malam ini
beribadah kepada Tuhanku? Oh, Nabi mau sholat saja minta izin sama istri. Ya, bisa jadi ya istrinya kan udah lama menunggu giliran misalnya untuk didatangin. Beliau minta izin supaya ketika beliau beribadah tidak ada hal-hal yang tak baik di hati Aisyah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Faqultu ya Rasulullah, inni la uhibbu qurbak wa uhibbu muradak. Qad azintu lak. Duhai Rasul, sebenarnya aku sangat suka di sampingmu. Tapi juga aku suka apa yang kau inginkan. Aku sudah izinkan apa yang kau hajatkan. Sudah diizinkan Aisyah lah Rasulullah untuk beribadah. Kemudian faqama ila qirbatin min ma'in fil baiti fatawadda wa lam yukthir min sabbil ma'. Thumma qama yusalli farqara'a min al-Qur'ani wa ja'ala yabki. Thumma rafa'a yadayhi fa ja'ala yabki hatta ra'aitu dumu'ahu qad ballatil ardh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke samping atau ke sudut rumah, beliau berwudu. Setelah berwudu, beliau salat tahajud. Selepas salat, beliau baca Quran. Waktu beliau baca Quran, menetes air matanya. Dan tetesan air mata itu tidak tanggung-tanggung, Pak, sampai jatuh ke lantai. Barangkali kalau kita menangis cuma sebatas membasahi pipi, tapi tangisan Nabi saat ini bisa jatuh ke lantai. Maka Aisyah radhiyallahu anha juga heran dengan kondisi Rasulullah yang seperti ini. Nabi membaca Quran yang menyebabkan beliau menangis. Thumma rafa'a yadayhi faja'ala yabki hatta ra'aitu dumu'ahu qad ballatil ardh. Kemudian setelah beliau baca Quran, beliau menadahkan tangan berdoa kepada Allah yang menyebabkan tangisannya semakin menjadi-jadi sehingga air matanya semakin deras keluar, jatuh ke lantai. Baca Quran menangis, angkat tangan doa menangis. Itu Rasulullah. Kemudian menjelang subuh, fa'atahu Bilal yu'dhinuhu bi salatil ghadat fara'ahu yabki. Ketika Rasulullah udah keluar dari kamarnya, cari Bilal untuk suruh azan untuk salat subuh, Bilal nampak wajah Nabi dan matanya bengkak. Lalu bertanya, "Ya Rasul, atabaki wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasul, apakah engkau baru saja menangis? Padahal dosamu telah diampunkan Allah yang lewat dan yang akan datang. Karena kan Nabi tangisannya sangat hebat sampai-sampai matanya bengkak, kan ketahuan beliau baru saja menangis. Padahal dosamu telah diampunkan oleh Allah. Faqala, maka Rasul jawab, "Ya Bilal, afala akunu 'abdan syakura?" Duhai Bilal, apakah aku tidak layak menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ternyata Nabi baca Quran, Nabi menadahkan tangan, itu karena rasa syukur yang luar biasa kepada Allah. Rasa syukurnya itu menyebabkan hatinya menggebu-gebu, sehingga meneteskan air mata. Kira-kira apa yang beliau syukuri, Pak? Apa yang beliau syukuri? Rasul bukan mensyukuri karena banyak harta. Rasul bukan mensyukuri karena tinggi jabatannya. Rasul bukan mensyukuri karena luas tanahnya. Tapi yang Rasul syukuri apa? Ketika ayat ini turun, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam itu sebagai bukti keberadaan Allah dan kemahakuasaan Allah bagi orang yang punya akal, punya pemikiran. Dan yang disyukuri oleh Nabi Muhammad SAW adalah ketika beliau sampai kepada mengenal Allah, bersama dengan Allah, karena melihat makhluk-makhluk Allah ini. Jadi yang patut kita syukuri, Pak, bukan sehat yang kita rasa sekarang, bukan rezeki yang kita nikmatin sekarang, bukan kekuasaan yang kita punya sekarang, bukan harta yang kita miliki sekarang. Tapi yang paling layak kita syukuri adalah kita mengenal Allah. Kita faham bahwa ada yang menciptakan kita. Kita tahu bahwa ada yang mengelola langit dan bumi. Bayangkan saja, banyak pun harta manusia ini, tinggi jabatannya, luas kekuasaannya,
tapi tidak sampai berpikir bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi, itu rugi. Rugi. Maka yang paling patut disyukuri adalah ketika Bapak merasa ada Tuhan yang menciptakan, ada Allah yang mengelola. Itu yang paling layak untuk kita syukuri. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalaupun misalnya kita belum punya uang banyak, tak cukup pendapatan dengan kebutuhan, pekerjaan tidak jelas, ngapain repot mikirkan itu? Selagi kita masih merasa adanya Allah Subhanahu wa taala, syukuri. Alhamdulillah. Ini rahasia ini sebenarnya. Jadi hilang semua masalah dalam hidup kalau sampailah kemari. Sampai-sampai Rasulullah menangis. Menangis Nabi gara-gara mensyukuri betapa hatinya dekat dengan Allah. Kan itu tingkatnya ulul albab, Pak. Bukan sebatas ya'qilun. Ayat yang sama terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kalau di surah Al-Baqarah ada ya'qilun ujungnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Dalam surah Al-Baqarah itu ujungnya ya'qilun, akal. Bahwa langit dan bumi berputaran antara siang dan malam, tumbuhan yang tumbuh, semua tanda-tanda kekuasaan Allah ini bukti keberadaannya bagi orang yang punya akal. Itu di Al-Baqarah. Tapi kalau di surah Ali Imran ini, la ayatil liulil albab, bagi orang yang punya lubuk. Tidak hanya akal, tapi orang yang punya pendalaman, penghayatan, akal dan ruhnya kolaborasi untuk menangkap keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi benar-benar merasa kita ini bersama dengan Allah. Benar-benar kita merasa ini berada dalam pantauan Allah. Sudah sampai ke sana Pak kira-kira? Itu yang kita upayakan kan? Supaya ketika dijadikan kita miskin, dijadikan kita kaya, dijadikan sehat, dijadikan kita mati, ya sama saja. Selama kita bersama dengan Allah, selesai urusan. Nah, itu yang lebih patut kita syukuri. Maka Nabi tidak pernah bercita-cita bagaimana supaya kaya. Enggak ada itu. Tidak pernah bercita-cita bagaimana supaya investasinya banyak. Enggak ada itu. Yang kita tahu sejarah kan ketika Rasulullah wafat, apa warisannya Pak? Ada rupanya warisan dia puluhan hektar misalnya atau ratusan hektar. Enggak ada kan? Kalau mau saja Nabi, begitu mudah dapatkan harta. Tapi bukan itu. Sudah dapat rasanya dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat bersyukur. Alhamdulillah. Nah, dalam ayat ini mengajarkan kepada kita dengan melihat langit, melihat bumi, melihat sekeliling ini, bagaimana agar menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ada tradisi Pak. Malam hari beliau bangun, itu kan kamarnya begitu dibuka tuh nampak langit. Beliau berwudu, tengok langit terlebih dahulu untuk mengambil i'tibar. Luar biasa ciptaanmu ini kan begitu. Berarti ada yang menciptakan. Karena begini Pak, melihat makhluk ini kan menghantarkan kita kepada Allah. Ya, kok bisa ada langit? Kok bisa ada bumi? Kira-kira siapa yang ciptain? Kan begitu. Apa mungkin dia tercipta sendiri? Mungkin enggak Pak? Kira-kira tercipta sendiri. Dari yang sebelumnya enggak ada menjadi ada. Mungkin enggak? Kalau enggak ada yang menciptakan. Logika kita kan berkata enggak mungkin. Ini pasti ada yang menciptain. Siapa yang menciptakan? Tentu yang tidak sama dengan dia. Dengan langit itu. Yang menciptakan langit ya tak mungkin sama dengan langit. Yang menciptakan bumi enggak mungkin sama dengan bumi. Pasti berbeda. Sampai-sampailah kita kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemantapan keimanan tadi, bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merasa itu, benar-benar keyakinan kita mendalam, alhamdulillah timbullah rasa syukur. Nah, ketika itu Pak, ketika keyakinan itu sudah mantap, disitulah panjatkan doa. Karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tak berjarak lagi. Nah, ayat ini sambungannya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Orang yang sudah masuk mendalami tenggelamnya bersama dengan Allah, dia akan yadhkurun Allah, pasti dia akan berzikir kepada Allah. Qiyamah, saat berdiri, wa qu'udan, saat duduk, wa ala junubihim, dan saat berbaring. Berdiri zikir kepada Allah, duduk zikir kepada Allah, berbaring juga zikir kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, lalu memikirkan betapa hebatnya ciptaan Allah ini semua. Pasti Allah ciptakan ada gunanya. Kalau kita tidak mampu mencari tahu apa guna sesuatu, apa gunanya semut diciptakan, apa gunanya samudra diciptakan, apa gunanya langit diciptakan, apa gunanya yang hal benda kecil diciptakan, tak sampai kita untuk menelaah apa kegunaannya. Sebut saja, subhanaka faqina adzabannar. Subhanak, maha suci engkau Allah dari hal-hal yang tidak baik atau dari hal-hal yang tidak berguna, yang batil. Faqina adzabannar, hindarkanlah kami dari api neraka. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan saja lah ya. Pelajaran kita pagi ini ya, telaah diri, muhasabah sebenarnya, introspeksi. Kira-kira sudah sejauh mana dekat kita dengan Allah? Ketika melihat langit, melihat bumi, melihat makhluk, interaksi dengan orang lain, itu sampai enggak kita untuk mengingat Allah? Karena semua ini kan ciptaannya, dan tidak ada yang bisa menciptakannya kecuali Dia. Nah, sehingga ketika sudah menyampaikan kita kepada Allah, baru lihat, udah berzikir enggak sewaktu duduk, berdiri, atau berbaring? Nah, nanti tafsirnya beda-beda. Zikir yang dimaksud apakah ucapan Allah, apakah sholat, beda-beda. Cuman yang jelas, kalau sudah tenggelam kepada kebenaran yang hakiki, yakni sudah merasa bersama dengan Allah, hadir dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti qalbun akan berkata Allah itu ada atau membenarkannya. Lisan akan mengucapkan kalimat Allah atau subhanallah, dan tentu anggota badan kita akan membuktikan dengan kepatuhan atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali cukuplah pengajian kita di pagi hari ini. Kita buka saja sesi tanya jawab. Adapun yang ditanyakan bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau tak bisa saya jawab, nanti wakilkan sama Ustadz untuk menjawabnya. Silakan Bapak Ibu.